Masa Karya, official Mahakarya baru masuk. Siapakah akun tersebut? Boleh kenalan dulu. Oh, PLC lagi. Property Learning Center. Oke, sambil santai, sambil ini ya kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semuanya pada sehat ya di antara pandemi saat ini. Oke, saya mute dulu ya. Biar ada ini. Oke. Saya bingung mau ngapain, orang pada jago-jago semua nih, senior semua yang ini yang nyimak, jadi ngomong apaan. Oke, seperti langgan dulu ya. Oke, kalau ngomongin properti sekarang ya sama kayak yang teman-teman hadapin lah ya, di semua bidang, di semua segmen, semuanya terdampak pasti itu. Tapi ya alhamdulillah tetap masih banyak yang jalan, masih banyak yang closing di yang saya ikutin di beberapa grup developer maupun agensi gitu ya. Tiap hari ada aja yang closing gitu. Bahkan 2 hari yang lalu ya kalau nggak salah, ada yang closing sampai 650 juta cash keras malahan, dan itu inden. Nah itu artinya kalau dari fenomena yang bilangnya pandemi itu merusak semua, ternyata nggak juga. Masih ada uang-uang yang nggak kepake kali ya. Jadi pada nyimpen di bank, mendingan digeser dijadiin properti, banyak kan kayak seperti itu. Nah, orang pada nyimpen uang di properti memang salah satu yang diharapkan adalah keuntungan atau capital gain-nya, gitu kan. Jadi kalau misalnya dia beli sekarang dengan harapan 2-3 tahun lagi si corona ini bisa diatasi, harga propertinya naik, kan gitu ya. Kebanyakan seperti itu. Nah, makanya kita bersyukur aja bahwa di bisnis ini, kita di properti masih bisa berjalan. Kan salah satu industri yang dikecualikan itu kan konstruksi kan ya, dari 11 itu kan, berarti termasuk properti. Mungkin Pak Budi juga kan ya, lanjut ya Pak ya, di Wika juga lanjut kan, nggak di stop ya. Ada beberapa pekerjaan yang di hold Pak, terkait APBN-nya. Oh iya, betul. Karena memang saya juga dengar sendiri ya, karena kebetulan saya mainnya di Kabupaten Bogor, beberapa instansi mengeluhkan hal yang sama gitu loh. Jadi proyek-proyek banyak yang di hold dulu, ditahan dulu karena dananya buat bantuan COVID. Bahkan sampai curhatnya kemarin tuh biasanya dapat THR ya. Kemarin tuh THR, ini nggak ada yang dapat THR sama sekali, dinas-dinasnya gitu loh. Dan mereka kebanyakan juga hanya ngebagiin bantuan, Pak. Nah ini yang kadang-kadang mereka tuh bagiin bantuan dan mereka nggak dapat bantuan. Gitu. Jadi misalnya ada bantuan kan yang 600.000 per bulan atau satu paket gitu ya. Nah mereka tuh ngebagiin, sementara mereka nggak boleh terima itu. Tapi kalau terima itu bisa dianggap sebagai korupsi. Jadi pada nahan seperti itu. Nah itu salah satu curhatan
bukan cuma kita yang di sektor swasta, PNS pun merasakan hal yang sama gitu loh. Kalau misalnya saya share dulu, nah ini sih saya bikin sedikit ya terdapat jualan properti masa pandemi. Pengen ya ada aja peluang-peluang yang kita bisa pergunakan ya pada saat pandemi ini. Kan kita lihat teman-teman kita tanyain. Nah, biasanya tuh saat ini kita wajib melakukan yang namanya 3C. Kan banyak ya lagi banyak istilah-istilah nih. 3M. 3M itu apa? Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Nah, 3M. Nah, saya juga bikin dong 3C. Nah, C yang pertama itu care. Sebenarnya ini tidak berkaitan langsung dengan properti, tapi bisa jadi pembuka nantinya. Jadi kan banyak kan yang udah punya udah punya konsumen atau udah punya investor, pokoknya setiap kali launching ataupun setiap kali tawaran pasti beli, ada yang kayak gitu, ada biasanya kayak gitu. Nah, kita sebagai marketing properti jangan juga saat ini ya langsung ujuk-ujuk tiba-tiba nawarin. Jadi misalnya ya kita tanya dulu kondisi ya, apa kabar ya kan, gimana usahanya, gimana aktivitasnya, apa berdampak kah atau enggak gitu kan. Ada yang berdampak, ada gitu kan, kayak hotel, terus makanan, restoran itu pasti berdampak banget gitu kan. Ada juga yang lagi tinggi-tingginya, kayak misalnya ya banyak lah ya, hand sanitizer tahu-tahu naik, tahu-tahu dadakan jualan masker. Nah, itu yang alat-alat kesehatan tahu-tahu kan jadi jadi banyak. Jadi yang kita lakukan supaya ini sebenarnya tidak berkaitan langsung tapi bersinggungan. Nah, jadi kita lakukan ini, kita peduli sama konsumen kita, teman-teman kita peduli dulu gitu loh. Dampaknya ya nanti bisa jadi mungkin setelah pandemi ini baru berasa ya kan. Kita lebih peduli lah sama investor atau teman-teman kita semua. Nah, yang C yang kedua itu collaboration. Nah, kita harus banyak-banyak berkolaborasi, Bapak Ibu. Jadi nggak lagi yang namanya ada kan ya, ada juga ya broker-broker yang dia nggak mau kobrok, nggak mau barengan gitu loh. Ibaratnya komisinya bagi 2, kayak bagi 3, bagi 4, nggak mau dia. Ada yang kayak gitu, ada. Tapi untuk saat ini saya lebih menyarankan untuk kita mendingan berbagi atau berkolaborasi gitu loh. Karena artis-artis juga kan collab, ya kan? Kolaborasi. Ya dari YouTube ini ke YouTube itu kan sama, artis juga kan kolaborasi. Itu makanya kalaupun ada teman kita atau mitra kita atau ya nggak usah dianggap saingan lah ya sekarang mah. Misalnya dia punya proyek yang sesuai sama kebutuhan dari konsumen kita tawarin, ajakin gitu loh, daripada dia si konsumen ini nggak jadi duit ya kan buat kita, ya apa bagi 2 aja, bagi berapa kan yang penting jadi duit, jadi komisi, ya alhamdulillah gitu loh. Jadi nggak mentang-mentang itu nggak ada produk yang ini, nggak ada produk itu, nggak ada. Nggak. Sekarang udah waktunya kita bersama-sama berkolaborasi supaya ini salah satu langkah mendapatkan income dari properti, yaitu kan yang penting jualan. Mau dapat 0,5% gitu, 1,5% ya kan, bagi 2 ya nggak apa-apa. Saya sih mikirnya seperti itu. Nah, selanjutnya juga saya juga banyak melakukan ini ya,
join ke komunitas-komunitas gitu ya. Kayak misalnya ikut TDA properti ada, ya kan di Depok tuh ada si apa ketuanya si Usman kalau nggak salah, Usman Nurul Huda ya kalau nggak salah. Ikut juga misalnya YBP, Bisnis Properti sama Mas Aryo dari Jogja tuh, presidennya kan Om Jitni. Nah, boleh aja teman-teman ikut itu. Community itu ya ibaratnya kita nambah link ini, nambah link itu gitu kan. Namanya komunitas kan bukan cuman yang jualan properti, ada juga arsiteknya, ada juga tukangnya gitu kan. Ada juga investor juga di situ yang dia pengen kerjasama semuanya. Makanya sebisa mungkin kita ikut komunitas yang ada yang berkaitan atau berhubungan sama bisnis yang akan kita jalanin. Gitu. Supaya kita dapat link. Karena ya kemarin juga saya ikut tuh Pak dari YBP gitu kan. Saya ngadain acara apa namanya? Oh yang ada yang tahu, waktu itu saya ngadain meet and greet CEO, tapi khusus untuk properti, tujuannya untuk bikin perusahaan IPO. Karena saya nggak tahu ya, saya punya link dulu, namanya si apa ya, Mas Wicak Sono, terus dia yang sudah terbukti punya 2 perusahaan TBK, ya kita tinggal belajar. Terus kebetulan YBP itu lagi pengen juga belajar bagaimana properti itu bisa masuk atau melantai di bursa. Nah, kan cocok tuh. Tinggal kita ngelingin aja. Jadi kemarin dikumpulin investor-investornya properti, kita bikin perusahaan ini, perusahaan itu, tujuannya supaya nanti dibesarkan perusahaannya jadi go public gitu. Makanya ya ikut aja gaul-gaul lagi lah ke komunitas-komunitas yang berkaitan sama bisnis yang kita jalani. Itu yang kita harus lakukan untuk mempercepat ya. Nanti kan dari sini kan dapat link ke mana aja, ke pemerintahan, bisa juga ke khususnya perizinan ya, kebanyakan ya. Terus juga bisa ke investor juga bisa juga ke, ya itu kemarin, jadi ada proyek dikeroyokin, arsiteknya dia, yang nyandang dana dia, yang jualin dia, udah jadi gitu. Berkolaborasi di dalam satu komunitas tersebut gitu. Nah terus ini yang sering banget yang kita harus lakukan ya. Ini sih sebenarnya berlaku umum, melakukan apapun gitu loh. Melakukan apapun yang dilakukan ya harus fokus. Itu kita nggak bisa ya, walaupun kita bilang kita bisa melakukan ini itu segala macam, tapi tetap aja satu pekerjaan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh dengan fokus gitu ya itu hasilnya juga akan beda ketimbang ini kerjain gitu loh. Akhirnya banyak yang nggak selesai. Nah makanya saya kan kemarin ya ada beberapa bisnis tuh yang kayak jualan minuman, jualan frozen food gitu kan. Nah sekarang lagi fokus nih, dalam 3 bulan ke depan saya akan fokus di properti lagi. Kangen juga sih sebenarnya di dunia properti. Tapi kok di masa pandemi dilihat ternyata peluangnya tetap ada gitu. Nah setelah udah fokus lagi, pakai saya panggilin lagi, ajak lagi teman-teman saya semua. Ayo, ini ada proyek di daerah Bogor, dekat Atang Sanjaya. Itu dekat apa ya? Rencananya itu kalau ada itu habis itu ada ini apa namanya, pintu tol baru yang ke arah Dramaga. Nah dekat situ sebenarnya.
makanya sekarang itu harganya belum naik. Tapi kalau udah naik, ya bisa sampai 300% kenaikannya. Itu menurut media ya, menurut presiden kita lah, ya kan. Ketika ada jalan tol di situ, dipastikan harga tanah akan mengalami kenaikan hingga 300%. Gitu. Nah, sebenarnya ini peluang buat investor ya, karena kita jualannya dua nantinya, tanah dan rumah, coupling dan rumah gitu loh. Jadi saya 3 bulan ke depan ini akan fokus, akan fight untuk sungguh-sungguh lah ya, fight untuk kerjain proyek ini nih, gitu. Nah, kalau itu semua sudah dilakukan, ya sudah, tinggal berserah diri aja, karena kita kan udah ngelakuin ya, udah melakukan, sudah kalau teman saya itu bilang masta totum, bersungguh-sungguh sampai batas kemampuan. Batasnya berapa? Sampai batasnya ya nggak tahu batasnya kita semana, tapi kita sudah melakukan sampai batasnya kita gitu. Masta totum tuh saya ingat banget tuh. Itu bersungguh-sungguh dan juga sampai batas kemampuan kita. Itu. Jadi balik lagi kita fokus untuk melakukan apapun, ya kan? Satu bidang aja. Gitu. Terus kita tetap sungguh-sungguh untuk melakukan itu, kita perjuangkan, kayak ngejar istri ya, kayak gitu ya, sungguh-sungguh ya ngejarnya. Ini satu cewek, fokus gitu kan, dikejar, hasil ya kita minta doanya aja kan, mudah-mudahan dijodohkan gitu ya. Oke. Terus apa lagi sih? Oh iya, untuk saat ini yang beredar di kalangan developer maupun agensi, ya kan, kebanyakan tuh apa namanya, oke apa kelewatan. Nah ini apa namanya, kebijakan perbankan itu saat ini banyakkan kalau KPR ya, kalau KPR itu hanya terima dari PNS, ASN, aparatur sipil negara, polisi, tentara, sama BUMN yang diterima untuk apa namanya, KPR. Nah, lainnya belum. Kalaupun diterima, nah kemarin saya dapat tuh lewat KPR, dia perusahaan IT vendornya BUMN. Kementerian. Dia udah lama di kementerian itu vendornya. Artinya kan kalau IT tidak terpengaruh sama pandemi, bahkan kebanyakan meningkat kan. Buktinya kita aja sekarang pakai Zoom kebanyakan. Gitu. Nah, makanya kemarin di ACC lihat tuh. Nah, terus ini buat teman-teman, jadi kalau misalnya pengen nawarin proyek perumahan, apalagi perumahan pertama, usahakan ke 4 segmen ini gitu. Dan saya pun sudah melakukan gitu loh. Karena biasanya kita kalau ini ke tempat-tempat yang ini, saya jualnya kolektif gitu loh. Memang agak lama prosesnya, bisa 1-2 bulan prosesnya, tapi sekalinya dapat 30 unit kan lumayan gitu. Kayak kemarin total dapat 32 unit itu dari tentara dapat 32 unit, prosesnya sekitar 2,5 bulan gitu. Nah itu bisa cepat jualnya ya, nggak ini juga
bisa aja kalau mau satuan juga bisa, tetap bisa. Kira-kira ya perusahaan-perusahaan yang atau ke orang-orang yang usahanya lagi naik, itu bisa kita tawarkan seperti itu, kita tawarkan gitu. Karena kalau misalnya kita nawarinnya udah nawarin orangnya, biasanya kan kalau rumah pertama tuh ya, kalau rumah pertama itu agak ini ya, agak apa, jelimet lah kalau saya bilang mah. Nanya ini segala macam ditanyain ya. Beda kalau jualan rumah yang buat invest, dia cuma nanya satu, saya tanda tangan di mana gitu kan. Oh di sini. Terus surat kapan jadi, udah itu doang palingan yang ditanyain, nggak nanya ini itu segala macam. Kalau yang rumah pertama kan banyak pertanyaannya. Ya ini saya yang sedang saya hadapin tuh hari ini tuh, yaitu tantangannya main lagi di rumah pertama. Karena memang harga rumah yang di Pesona Rancasari ini segmennya memang segmen rumah pertama. Walaupun kita buka peluang, karena memang ada peluangnya, itu ada kafling siap bangun ya. Siap bangun, masih di satu lokasi yang sama perumahan itu. Jadi ya sudah pasti bisa kebangun nantinya. Gitu. Karena nanti nggak cuma dapat sertifikatnya aja, kan road jalannya udah ada, terus plus yang penting itu ada IMB-nya, walaupun rumah belum dibangun tapi IMB-nya ada gitu loh. Jadi kalaupun ngebangun aman tuh. Nah ini dia yang tadi saya bilangin, Pesona Rancasari, nama perumahan atau proyeknya nih yang akan saya ajak buat teman-teman pasarin itu namanya Pesona Rancasari. Saat ini ada 3 tahap ya, ada 3 tahap. Tahap pertama sudah sold out. Tahap pertama sudah sold out, sudah habis, sudah dihuni juga. Nah, tahap 2 baru berjalan beberapa, tapi juga ada yang ready stock-nya, ada sekitar 10 unit yang ready stock. Ya kan, 10 unit yang ready stock itu. Terus nanti dibuka lagi tahap 3. Jadi dua-duanya ada kafling juga, ada ini apa namanya, rumahnya itu, rumah sekian, kafling sekian, itu dibagi, ada total pokoknya tahap 2, tahap 3 512 unit itu. Nah ini untuk set plan-nya ya. Jadi ini gabungan, ini tahap 2 yang sebelah sini, ini yang tahap 1 sebelah sini sudah habis, ya kan? Nah ini yang kita kejar, ini sekarang lagi tahap 2 sebelah sini, kelihatan ya. Nanti tahap 3-nya sini, itu lumayan banyak. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu nggak kebagian unit. Kalau biasanya kalau saya jualan selalu kehabisan unit. Ini mudah-mudahan cukup lah, bisa ngerasain komisinya lah ya. Itu. Nah terus, nah ini dia yang udah jadi. Foto sebelah kiri itu, yaitu yang tadi saya bilang sudah sold out, sudah jadi, sudah dihuni juga, gitu kan. Nah yang sebelah kanannya ini yang ready stock. Ready stock modelnya seperti ini. Tapi hanya cuma 10 unit ya yang ready stock-nya. Jadi Bapak Ibu yang mau nawarin langsung bisa tuh, mau cash keras boleh, cash bertahap ke developer bisa, ya kan. Kalau mau nyicil ke KPR pakai bank syariah juga boleh, dipersilahkan. Itu ada semua, kita siap semuanya. Gitu. Nah ini spesifikasinya standar lah ya. Oh ini salah nih. Harusnya 6 kali 12 ininya. 6 kali 12 untuk ukurannya. Tanahnya depannya 6, belakangnya 12, satu lagi depannya 6, belakangnya 10. Jadi ada 72 sama 60 tipenya. Gitu. Nah ini karena sebenarnya gini, ini harganya adalah harga rumah subsidi ya. Tapi karena ada peningkatan mutu,
Jadi kayak misalnya gentengnya kita pakai plat beton gitu kan. Tadinya kan kalau subsidi itu gentengnya yang tipis itu ya, yang seng tipis itu. Terus harusnya pakai batako, ini pakai bajaringan, ya kan. Plafon gitu, kusennya juga dari kayu, ganti aluminium itu. Terus kloset duduk, kita pakainya kloset duduk. Sumurnya masih ada, sumurnya bagus, airnya bagus kalau bisa kencang. Basic mah standar ya dari PLN ya, 1.300. Nah, untuk tahap 2 ini, kita ada 2 yang ditawarkan, yaitu rumah dan kafling. Sama, ukuran tanahnya sama ya semua. 72 meter persegi, 6 kali 12. Nah, kalau rumah itu tipe 30 itu 2 kamar ya. 2 kamar, ini harga normalnya ini untuk harga cash kerasnya 275, 950. Kalau kafling 184, 200. Jadi ada iklannya itu kafling tanah 2,6 dan 2,1 gitu kan. Kayaknya kemarin ada yang share ya. Admin share. 2,6 yang mana ya? 2,6 yang ini, yang tahap 2. Kok beda sama tahap 3? Ya, beda lah. Tahap 3 nanti belum jadi kan. Masih lagi di progres, yang sudah kelihatan, yang sudah ada di tahap 2. Gitu. Untuk kafling sendiri, ini kalau per meternya 2,6. Nah, ini udah termasuk, kalau kafling itu sudah ada, dapatnya, apa namanya? Dapatnya tuh sertifikat ya. Sertifikatnya karena ini kan gede ya, pakai atas nama PT. Jadi sertifikatnya SHGB dulu. Gitu. Tapi nanti langsung dinaikin ke SHM juga bisa. Karena standarnya memang harusnya SHGB karena atas nama PT. Jadi harga normalnya kafling itu, kalau ini bagus nih yang buat apa ya namanya? Invest ya. Yang buat invest, dia mau ngamanin aset, biasanya kan gitu ya, ketika inflasi, apalagi besok Indonesia katanya akan resesi, apa namanya, banyak tuh yang bingungan naruh duit di mana. Nah, ini sebenarnya peluang buat kita, tawarinnya kapling. Kan kapling gampang, nggak usah diurusin, nggak akan rusak, nggak akan apa, tapi udah pasti ada gitu. Dan kalau mau dibangun juga silahkan aja. Karena memang kita siap untuk bantu desain, free design dari kita kalau kapling. Kalau rumah sudah ready 10 unit. Nah, kalau yang ini tadi kan tahap 2 ya. Tahap 2 warnanya kuning-kuning oranye gitu ya. Nah, ini tahap 3 nanti rencananya nih. Kita bikin yang Skandinavia kalau kita bilang nih di sini. Banyak-banyak ini Skandinavia. Ini buat tahap 3, sama sih ukurannya. Depannya 6 tapi belakangnya 10. 60 meter. 60 meter persegi untuk tanahnya. Tuh. Nah, ini dia kaflingnya. Kafling 60 meter persegi cuma 125 juta ya, di posisi di belakang ya, di tahap 3. Jadi 6 meter, depannya 6 meter, belakangnya 10. Kalau yang 72 di tahap 2 itu 6 kali 12. Maka kita bilang kafling real siap bangun. Kenapa bisa kita bilang kafling real? Ya karena benar-benar ini bisa dibangun. Nah, karena ada juga yang developer cuman beli tanah terus potong-potong-potong, udah gitu. Perkara bisa dikeluarkan IMB-nya atau enggak, dia nggak tanggung jawab gitu. Tapi kalau kita selling point-nya adalah IMB-nya pasti dipastikan keluar gitu. Jadi kelebihan kita itu yang bisa dijual. Kafling real siap bangun karena apa? Karena sudah ada IMB-nya, akan suratnya berupa sertifikat ditambah IMB gitu. Oke. Nah, terus
Nah ini dia harga yang kafling siap bangun. Tahap kedua ukuran 72 ya tadi ya. Ini harga cash kerasnya 184 juta. Itu pas 2,6 ya kalau itu. 2,6. Lalu ya ada yang saya lanjut lagi. Nah ini kelebihannya adalah kafling, ya judulnya adalah kafling real siap bangun ya, memang benar-benar siap dibangun dan sudah ada IMB-nya. Jadi harga segitu tuh sudah termasuk sertifikat dan IMB-nya yang kita keluarkan 30, yang kita urus ya 30 meter persegi yang buat bangunannya. Tapi kan kalau mau lebih lebarin lagi ya silakan aja diurus sendiri. Yang pasti kan IMB sudah keluar gitu lah. Nah, terus juga itu sudah termasuk harganya, sudah termasuk surat-surat juga. Dan ini kelebihannya adalah kita free design. Jadi kalau konsumen pengen ngebangun gitu ya, bisa aja ngebangun langsung, silahkan aja. Tanpa harus kita tambahin lagi. Oke. Nah ini buat tools marketingnya ya, kita ada di Telegram, silakan dicari aja. Telegram /Pesona Ratcasari. Terus kalau websitenya juga ada pesonarantasari.com. Itu yang ketinggalan, yang baru masuk silahkan nanti ya dicek ya, ini tools marketingnya lagi. Wah ini dia yang terakhir nih. Kita ada komisi. Nah ini yang ini yang menarik ya. Semalam kita discuss kita discuss lagi. Ini untuk bulan kan kita rencananya ada survei serentak nih akhir bulan ini nih, tanggal 26-27 September ya. Yang closing di 26 dan 27 September, agensi maupun independen gitu ya. Ini komisinya 3%, kalau agensi plus 5 juta. Jadi independen 3 juta aja, tapi kalau agensi plus 5 juta. Nah, ada lagi yang menarik, closing 2 unit, kayak kemarin kan gitu ya. Nah, closing 2 unit kita bisa ke Bali, tapi khusus yang survei atau yang closing di bulan September. Itu kan masih ada waktu lah ya, masih ada waktu sampai 30 September. Wah, dia baik ya, kalau misalnya proses selanjutnya kan bisa diinin. Yang closing 2 unit di bulan September itu dapat bonus tambahan jalan-jalan ke Bali. Gitu. Ya mudah-mudahan sudah dibuka lagi nanti Balinya. Gitu. Tapi kan ini kan kita optimis aja, semua akan ya baik-baik saja lah. Gitu. Jadi ada tambahan ya, Mas Erlangga tuh semalam ya, kita dapat ini ya, dapat tambahan closing 2 unit, dapat 1 paket jalan-jalan ke Bali. Tuh, oke. Nah, udah. Nah, tinggal tanya jawab aja, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Itu aja, enakan ngobrol.
Ya, chat ya. Oke, udah. Pak Andi, apa kabar Pak Andi? Andi Firmansyah. Alhamdulillah ya. Oke. Yang mau ditanyakan teman-teman sekalian silakan. Ada grup WA-nya ada. Nanti saya masukin grup WA-nya. Kasih aja nomornya. Nanti saya masukin ke grup WA-nya. Atau WA saya ya. WA saya 0856 155 2219. WA-nya. Grup WA ada, grup Telegramnya ada, terus websitenya juga ada. Jadi yang kita jual 2 ya, kafling dan ini apa namanya, kafling dan rumah. Gitu. Tapi saya sih apa ya namanya, banyakan sekarang itu lagi ini udah berjalan 2 bulan lah ke instansi gitu, ya sama pabrik apa gitu kan, terus ke tentara, ke TNI itu kita ada gitu, terus ke polisi kita juga. Yang menarik kemarin tuh saya dapat kabar teman saya di Papua, Mas Ibnu gitu ya, dia dapat MOU Pak, MOU sama Polda Papua. Dia dapat pesanan karena orang polisi yang nyari dia, bukan dia yang nyari polisi gitu ya. Dia bilang apa namanya, si polisi ini mesen 2.500 ringgit itu buat anggotanya, karena anggotanya ada 5.000 yang kebutuhannya ada 2.500. Jadi dia sekarang bukan pusing masalah penjualan, tapi pusing masalah mengadakan proyek itu. Kemarin tuh dia ngobrol sama saya, bilang saya perlu investor nih buat pembebasan lahan di sini karena ada pesanan rumah dari polisi. Dia jadi nggak pusing lagi untuk ngebangunin jual rumah, tapi dia pusing untuk pengadaannya itu. Nah, makanya ini peluang sebenarnya, yang teman-teman punya link ke instansi ya kan, boleh aja nanti ajak kita garap bersama, kita garap bareng ya kan. Kalau misalnya teman-teman tetap ya kan, nanti kita berbagi, yaitu tadi saya bilang kan, kita saatnya kolaborasi, berbagi aja. Yang penting kan kalaupun misalnya dapat 2% tapi banyakan 10-20 unit kan lumayan, ketimbang 3% tapi belum satu gitu loh, kan lebih baik gitu. Terus yang kemarin TNI udah, ini lagi lembaga-lembaga pemerintahan kayak kemarin di LIPI, kita lagi nawarin juga LIPI ke 8 ya, lembaga antariksa dan penerbangan itu juga kita kita garap, kita tawarkan teman-teman, kalau misalnya ada link kemana gitu ya, ayo bareng-bareng nggak apa-apa, kita presentasiin, kita negosiasiin. Karena memang biasanya kalau ke instansi gitu ada suka minta saya dapat berapa, kita bilang oke aja gitu, selama masih bisa masuk sama kita, asal jangan minta di depan gitu. Kan ada beberapa instansi belum apa-apa udah minta duluan 1 unit, laku juga belum, terus bilang kamu bisa lakuin berapa, nggak tahu kan, bingung. Tapi jatah saya 1, ya kita kan hitungan bisnis lah ya,
namanya bisnis lah. Kalau dia bisa misalnya 100 unit laku, minta 1 unit ya bisa diatur kan gitu. Nih belum apa, baru minta izin doang, udah minta 1, bingung nanti kan. Gitu. Silahkan ada lagi yang mau nanya. Oke. Ini ya Bang Afri nih. Silakan Pak Budi. Newcomer. Kalau saya ini kan ada di timnya Bang Afri nih. Ya. Tadi kan di situ dibilang komisi untuk agensi 3% plus 5 juta. Ya. Independen itu 3% saja. Ya. Bedanya apa sih Bang? Agensi sama independen? Kalau saya termasuk agensi atau independen? Itu. Makasih. Ya. Oke. Ya. Kalau Pak Budi kan begini Pak Budi. Agensi itu biasanya dia sudah punya izin gitu kan ya. Kalau yang standar itu yang sudah punya izin dan sudah terdaftar di AREBI, Asosiasi Properti Indonesia ya. Terus itu dia juga ada kantor, ya kan? Ada kantornya. Terus setiap biasanya ada satu waktu atau setiap minggu dia mengadakan pelatihan kepada agen-agennya, bagaimana cara jualan, bagaimana handling konsumen, product knowledge. Nah, itu kan biaya semua tuh, makanya kita berikan si agensi itu biasanya itu developer hanya keluarin 3%. Itu kan 3%, nanti 3% itu ke kantor, ibaratnya ke kantor agensi. Nah, nanti si agen itu hanya dapatkan bisa tergantung kebijakan ya, antara 1,5-2%. Itu sisanya 1,5-1% itu buat operasional gitu. Makanya yang 5 juta ini kita pengennya 3%-nya itu utuh ke agen gitu kan, ke agen. Jadi dengan harapan ya jualannya sama gitu kan, daripada gue jualin yang 1% atau yang 1,5% gitu kan, ya gue jualnya yang 3% nih gitu, bagian kan 3%. Nah terus kantor dapat apa? Nah kantor dapat yang 5 juta itu kan buat operasional, karena memang kan ya listrik ya sewa atau itu kan harus keluar ya, kos itu kan harus keluar, itu fix costnya harus keluar. Itu Pak Budi. Oke Kang, intinya berarti kalau saya ini masuknya ke independen ya Kang? Ya betul. Nanti Bapak Budi masuknya independen. Gitu. Flashback nih Bang, flashback. Sorry di luar konteks ini, tapi sebetulnya mungkin secara nggak sengaja juga Bang Afri sama saya kita udah lama di satu tim Aljira waktu itu ya. Flashback aja. Nah, di satu Aljira sendiri kan jujur saya ngikutin juga memang karena saya masih newcomer juga, artinya agak berat saya untuk menjual, dan memang apa saya yang kurang fokus atau memang waktu yang karena harus nguli ya. Jadi untuk selling point saya, selling sendiri, memang sampai dengan hari ini saya belum pernah closing untuk Aljira ya, untuk Aljira. Ya harapannya mungkin di timnya Salah bisa closing lah. Nah mungkin ada tip-tip khusus juga gitu Bang. Karena yang waktu di Aljira sendiri harganya wah banget gitu loh, untuk tipikal orang-orang buruh kayak saya gitu loh Bang. Artinya jujur aja agak berat. Apalagi memang bener dia
non zonor BI checking ya. Ya. Dan rata-rata tuh kreditnya maksimal 2 tahun. 2 tahun dengan nilai untuk kelas buruh kayak saya emang luar biasa berat gitu. Itu yang jadi kendala saat itu waktu Mas Arin di Aljira. Itu Bang mungkin sarannya. Nah, gini Pak Budi. Pak Budi itu adalah pekerja di Wika ya Pak ya. Nah, sebenarnya potensialnya banyak Pak yang bisa digarap di sana. Jadi Bapak cukup tawarkan. Sebenarnya Wika sendiri bikin perumahan kan ya. Bisa jadi ya bisa aja nanti entah lewat koperasi ataupun Bapak kumpulin teman-teman Bapak gitu ya. Entah satu divisi, entah kalau bisa satu kantor juga nggak masalah. Ya ini aja Pak, nanti tawarkan ke biasanya ada tuh yang divisi untuk HRD lah biasanya HRD yang kalau misalnya mau kredit rumah kan ada tuh biasanya kan pengajuan ke KPR. Nah ini Bapak bikin kolektif gitu loh. Nah ini yang sebenarnya udah dilakukan dari lembaga-lembaga ini BUMN yang beberapa ya yang kita lagi jalanin seperti itu. Nah mereka ada kebutuhan nih, saya butuh rumah 200 unit buat di kantor ini, karyawan di sini. Taunya dari mana? HRD yang tahu gitu loh. Jadi Pak Budi bisa nawarin nih untuk saat ini yang proyek yang ini yang di Pesantren Antasari ini Pak Budi bisa tawarin ke HRD ibaratnya tawarin aja nih mau nggak ada perumahan di daerah Bogor bisa untuk karyawan ya kan nanti kolektif yang lebih enak kalau misalnya payroll-nya Bank Mandiri atau BRI tuh. Nah itu ada kemudahan tuh, ada platform khusus gitu. Dari situ bisa. Nah nanti kalau misalnya biasanya nih Pak ya, HRD akan minta Pak, HRD akan minta, gue dapat berapa, atau operasi akan minta, gue dapat berapa. Ya nggak apa-apa nanti itu bisa negosiasi sama kita gitu. Kita memang udah siapin budget negosiasi itu kita udah siapin gitu. Jadi bisa dijajakin tuh Pak kemungkinan atau kerjasamanya dengan Wika yang Bapak nggak apa-apa ke Serang nggak apa-apa. Saya kan ada juga kan yang walaupun tinggal kerja di Serang tapi kan rumahnya di Bogor atau dia pengen punya rumah di Bogor atau ingin investasi di Bogor kan itu ada yang kayak begitu. Makanya supaya ngerasain closing Pak, ya kan? Nah ngerasain closing jadi Bapak itu coba aja tawarin, nggak apa-apa nawarin ke HRD atau grup WhatsApp Bapak. Ini kan biasanya ada grup WhatsApp tuh Pak. Grup WhatsApp satu divisi, entah grup WhatsApp itu. Karena memang ini segmennya adalah segmen rumah pertama. Beda sama yang kemarin yang kita jual ya Pak ya. Kalau kemarin itu segmennya adalah segmen investasi memang. Gitu. Memang jadi harganya harganya memang beda gitu. Segmennya memang beda. Nah ini untuk saat ini segmennya yaitu rumah pertama dan insya Allah sih cicilannya juga nggak ini Pak, nggak berat. Itu 2 jutaan ya. 2 jutaan kan kalau sekarang kan rata-rata gajinya ya, kalau dikali 3 kan sekitar 6 jutaan lah. Masih banyak lah yang segitu kan, masih aman gitu loh. Dan juga, nah ini saat ini kemudahannya kalau KPR kita ada promo, ada program sebenarnya. Programnya adalah cukup bayar 2 juta aja gitu ya. Itu sudah bebas biaya-biaya. Biasa kan kalau akad KPR kan itu ya, ada provisi, administrasi, asuransi jiwa, kebakaran itu ada ininya tuh gitu. Ada biaya-biayanya. Itu semua kita cover. Itu. Jadi beneran punya rumah tuh cuman bayar 2 juta, habis itu
bulan depannya udah tinggal nyicil aja. Gitu Pak. Jadi tinggal ditunggu nih undangannya. Bapak tawarin ke HRD ataupun ke koperasi yang Bapak ituin tempat kerja gitu ya nanti itu. Terus Pak Andi proposalnya ada kita proposalnya ada. Proposal buat organisasi ada. Kita udah siapin proposalnya. Terus gitu nggak apa-apa nanti kita bantu presentasi. Kita bantu presentasi Pak Andi atau yang lainnya juga cukup ini aja, cukup kenalin kita ke ini kemana namanya ke instansi yang dituju. Yang penting udah bikin janji aja minimal itu. Kita udah dapat janji, kita mau datang, kita mau presentasi. Nah udah nanti atau misalnya biasanya rapat awal tuh sama HRD ataupun koperasi. Kalau HRD biasanya lebih minta special price kalau HRD. Kalau koperasi biasanya saya dapat berapa, ya kan gitu. Kalau koperasi itu, karena kan dia ada SHU ya di akhir tahun, sisa hasil usaha, dan itu akan dikembalikan lagi ke anggota koperasi. Makanya kita terbuka untuk koperasi karyawan pun kita terbuka gitu loh. Ya sudah ada beberapa koperasi yang masuk gitu. Jadi ya yang mana aja kita, karena kan ini unitnya cukup banyak ya, 500 unit, 500-an gitu kan. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua kebagian untuk ngerasain closing, Pak. Ya Bu ya. Bu Duryati nih harus closing nih, ya kan? Ada lagi Pak yang mau ditanyain? Silakan. Oke Kang, intinya gini yang di tempat saya memang ada koperasi. Nah, kemarin udah sempat juga Sinyalnya nggak bagus. Abah Ludi mau nanya apa, Abah Ludi? Abah Ludi harus posting nih kayaknya nih. Itu kayaknya koperasi Bluebird cakep tuh. Bisa dimasukin tuh. Ya nanti dicoba Bang. Ya, mantap. Tinggal dicoba. Udah ketok pintu aja dulu, enggak. Urusan ya. bisa gitu. Yang penting masuk. Ini orang developer mau ini nih kerjasama mau buat pengadaan rumah buat karyawan Bluebird. Sikat, ya kan gitu. Ya, kita coba. Di grup-grup karyawan juga nggak apa-apa, silahkan aja. Oke. Cuma tinggal diatur aja, ntar ada pengaturannya. Gitu. Cari jadwal Bang ya? Iya, ya dapat 1% tapi dapat 30 unit kan lumayan daripada 3% cuma 1 unit. Gitu. Ya kan, dikit tapi banyak kan daripada. Gitu. Pak Budi tadi kepotong apa Pak Budi ya? Pertanyaannya ya Pak? nggak nanti Oh boleh. Oke. coba hubungin ke pihak koperasi. Cuma intinya ini Kang Afri, paling gini, karena kalau plan utama kami kan adanya di Cilengsi tuh, Narogong. Mungkin pernah tahu ya dekat Holcim tuh. Kalau ya tahu. Nah, pernah itu kan nggak jauh dari Holcim. Ya. Sedangkan lokasi kerja saya kan sekarang sudah digeser, sudah di daerah Serang. Paling nanti minta tolong aja Kang. Poinmennya intinya saya udah coba ke koperasi, cuma untuk nanti presentasi dan pameran itu tolong timnya Bang Afri aja yang follow up. Artinya saya sudah kasih jembatannya untuk menindaklanjuti. Paling itu aja sih. Betul, itu yang saya tunggu sebenarnya. Ruang jembatan menjembatani. Dulu pernah ada Kang, artinya saya juga dulu pernah
masarin Bukit Ciampe ya, kalau pernah tahu Ah, Bukit Ciampe asri. Cuma aha. karena lokasinya jauh ya, jauh dan ya memang agak artinya nggak ada yang minat ya. Mudah-mudahan sih Ya, ini nggak terlalu karena kan nggak yang ini kan nggak melewati IPB ya, Atang Sanjaya. Nah, enggak. kalau kemarin kan yang Bukit Ciampe itu orang-orang eh, ragunya di PB itu stuck apa traffic jamnya di situ Ya, betul. macetnya makanya kalau ini kan Tang Sanjaya ya ya mudah-mudahan Ya, sih namanya rezeki jodoh umur kan betul, Gusti betul. Allah yang ngatur ya Bang. Betul. Ya, siap. Nanti siapin aja. Udah, yang penting Pak Budi siapin apa namanya appointment atau apa kita meeting di sana, ya udah nanti kita siapa ya untuk meeting awal aja juga nggak apa-apa, meeting awal ya kan, ketemu kooperasinya siapa biasanya kan gitu ya, terus nego segala macam, nego harga, nego komisi, itu biasa. Makanya itu saya bilang untuk kalau instansi biasanya 1-2 bulan kerjanya gitu loh, nggak bisa langsung. Kalau kalau perorangan kan sekarang nawarin dia langsung putus gitu kan, langsung putus mau apa enggaknya. Kalau instansi kan nggak, harus beberapa kali meeting dulu, ketemuan, jadwalin apa segala macam. Nah kalau misalnya udah oke, baru presentasi ke pegawainya atau bagaimana caranya, apa open table di sana, itu bisa aja kita lakukan gitu. Yang penting masuk ke dalamnya itu yang ini kan, yang apa namanya, ya biasa kalau ketok pintu kan kalau nggak ada yang buka repot juga gitu. Saya yang bukain Bang, tenang aja. Ah, siap, jangan pakai linggis tapi bukanya ya. Bukannya pakai linggis repot juga. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Eh, kita sampai jam 5 aja ya. Oke. Yang pasti sih ini apa namanya? eh Kalau untuk legalitas ya, karena kita concern ke legalitas. Legalitas itu kita tanahnya sudah dimiliki gitu kan atas nama PT. Terus sudah keluar semua izin, semua udah keluar, bahkan ya karena udah kebangun kan, udah kebangun yang tahap 1 udah kebangun, berarti kan udah masalah izin mah udah clear, udah nggak ada masalah gitu loh. Nah terus untuk apa namanya investor juga kita ada peluang juga sebenarnya buat investor nih. Biasanya orang-orang yang nahan duit atau yang takut duitnya hilang atau apa, bisa aja dia mau beli tanah atau mau beli kafling gitu ya, tawarin aja di tahun ketiga kita buyback bisa gitu. Biasanya kan investor kan gitu ya, minta harga spesial, nanti 2 tahun 3 tahun bisa dijual, nah, dia dapat keuntungan dari situ. Nah kita ada program itu, program buyback garantinya. Jadi misalnya sekarang beli harga 205 juta gitu ya, nanti 3 tahun lagi kita jual 350, itu ada seperti itu. Gitu. Oke. Oke, ada lagi yang tanyain teman-teman? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, tinggal nanti kita discuss lagi. Kalau kurang-kurang jelas bisa japri ataupun WA ya. Nanti saya kasih apa? Ada di WA grupnya gitu, yang belum masuk nanti saya masukin ke WA grupnya gitu ya. Oke. Mungkin itu saja ya. Boleh dibuka lagi ya ini semua ya. Speakernya boleh nyalain lagi aja nggak apa-apa. Uh, Oke. Ada beberapa yang masih jalan. Ini lagi hujan jadi suaranya agak kenceng nih.
ujian juga. Oke, Bapak Ibu ya, selesai ya. Terima kasih sudah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk kita cari rezeki, kita ngobrol-ngobrol, gitu kan. Ya mudah-mudahan ada rezekinya di proyek yang ini. Oke, Mas Erlangga. Sip. Sebenarnya kita closing di sini dan kebagian semuanya, bagian closing gitu kan, jangan nggak rebutan. Terus begitu juga yang mau ada presentasi di mana, ayo kita siap gitu kan, mau di nego sama apa juga kita siap gitu. Itu aja ya. Oke Bang, Oke, itu aja ya Bapak Ibu. Pak Budi mau tambahan? cukup. Saya masih Ada mau mau ada tanya lagi? rapat lagi. Cukup ya? Oh siap. Oke, teman-teman semua terima kasih ya. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matiin ya. Silakan.